Ingat yang abis divaksin dia nempelin sendok di lengannya, iya, abis itu betul, nempel ya. Betul itu banyak sekali beredar video. Iya, padahal itu, belum betul. mandi ya. Ini hasilnya jelek banget, yang nonton cuma 100, 200. Sering kayak gitu Nah, Pak, itu. tiba-tiba ngedrop setelah Betul. viewersnya, oh ternyata yang lihat kok cuma segini gitu. Betul. Nah, itu jadi gak semangat gitu. ada caranya. Selamat pagi Sobat Keren, apa kabar? Semoga hari ini Bapak Ibu rekan-rekan Sobat BKKBN Jawa Timur semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah sekian lama, akhirnya hari ini jumpa lagi kita dalam podcast Serasa, serunya bercerita bersama. Dan kali ini bersama saya Devi yang akan menemani bincang-bincang kita pagi ini selama kurang lebih 1 jam ke depan tentang KIE masa kini, komunikasi, informasi, edukasi masa kini. Dan hari ini kita kedatangan tamu narasumber yang luar biasa dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehari-hari beliau berkecimpung dalam dunia komunikasi, khususnya di Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beliau adalah Bapak Basra Amru. Iya. Selamat Udah tahu pagi, duluan Pak. ya. Namanya udah tahu duluan ya. Iya. Kurang seru nih. Boleh diperkenalkan dulu, diulang Iya. lagi Pak. Aduh, iya, nama saya Basra. Mbak Iya, Dewi, saya iya. kebetulan sekarang banyak bantu di komunikasi publik penanganan COVID ya. Betul. Nah, memang itu kaitannya erat banget tuh sama KIE tuh yang biasa teman-teman BKKBN lakukan ya. Iya. Komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi emang kita banyak bergerak di isu COVID terutama ya. Iya. Terkait perubahan perilaku, penerimaan vaksinasi sampai memang terkait dengan produktivitas masyarakat. Ya, gitu. Iya, luar biasa. Kegiatannya apa Pak? Akhir-akhir ini sibuk kegiatannya apa? Sibuk ke BKKBN Jawa Timur. Mantap, luar biasa ya. Tetap semangat dan produktif walaupun di Masa pandemi situasi ya. pandemi. Betul sekali Pak. Nah, boleh tanya-tanya sedikit ya Pak? Boleh. Oke. Tapi jangan banyak-banyak ya. Oh iya. Dengar-dengar Pak Basra ini latar belakangnya seorang dokter ya Pak ya? Iya, saya di bidang kedokteran umum ya. Iya. Gimana sih Pak? Kita rekan-rekan nih penasaran. Akhirnya Pak Basra ini kok bisa bergabung di Kominfo dan concern di tentang komunikasi publik. Gimana sih Pak ceritanya? Iya, sebenarnya kan nomor 1 kita sadar ya pada saat pandemi ini ternyata komunikasi kesehatan kita ini masih kurang gitu ya. Dan ternyata memang komunikasi kesehatan ini hal yang sangat komprehensif gitu. Nggak bisa nih urusannya ada satu kementerian, satu lembaga ya, Betul sekali. satu badan, satu profesi ya. Itu nggak bisa menyelesaikan isu kesehatan ini terutama dalam konteks komunikasi ya. Kemudian ada pengembangan program dan lain sebagainya. Nah, ini memang jadi tantangan gitu. Dan dulu saya dibantu-bantu dulu sebagai relawan awalnya gitu. Jadi volunteer, bantu di beberapa kegiatan. Lama-lama memang yang penting kan konsisten ya. Betul. Konsisten akhirnya diminta diperbantukan ke bidang komunikasi publik secara konsisten gitu ya. Dan serius di bidang ini gitu. Urusannya KIE sih bener. Urusan perubahan perilaku tadi ya, penerimaan vaksinasi, terus ya sedikit banyak ngurusin ini lah ya, bagaimana menggambarkan produktivitas masyarakat, sholatnya gimana kan gitu kan, harus dikomunikasikan ya. Iya. Tentang spiritualitas, lalu tentang pekerjaan ya kan, dan lain-lain, sampai rekreasi kan sekarang juga ya. Iya. Orang mulai jenuh kan sekarang ya. Jenuh. Nanya sampai sekarang nih konser kapan deh mulai lagi. Kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Jadi udah luar biasa ya pengalamannya Pak. Nggak perlu diragukan lagi nih teman-teman. Pak Basra ini dari ilmunya, dari pengalamannya sudah mantap sekali. Masih belajar kok, tapi ini kan pandeminya baru ya. Baru 2 tahun. Pak, iya. Kan baru 2 tahun. Iya. Nah, kembali ke topik pembahasan kita hari ini, yaitu KIE masa kini. Nah, ketika kita menyebut tentang KIE masa kini ya Pak, pasti yang terlintas di pikiran kita itu sesuatu yang kekinian, sesuatu yang keren gitu ya. Nah, kita sebenarnya mau lebih dalam nih mengupas tentang KIE masa kini. Nah, kalau ngomong tentang KIE masa kini, tentu ada sih versi terdahulunya ya, versi sebelumnya. Ya, jadi apa sih sebenarnya KIE masa kini? Terus bedanya apa
sama KIE yang sebelumnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya kan di saat ini pun sudah banyak sekali media KIE yang ada di sekeliling kita seperti koran, televisi, media cetakan seperti leaflet, poster dan lain-lain. Udah variatif. Betul. Ya kalau bicara masa kini sebenarnya kan ya di masa kini ini ada apa gitu kan, kanal-kanalnya atau wadah-wadahnya ini yang memang harus di-define. Satu memang perkembangan teknologi tentunya terjadi pergeseran ya, tren dari publik. Saya misalnya contoh ya, di masa pandemi ini aja kan Google Trend itu ngeluarin tuh tren gitu ya, penduduk Indonesia itu suka nyarinya setahun ini apa. Oh ternyata orang Indonesia sukanya nyari makanan-makanan lokal, produk-produk lokal kayak gitu. Nah itu kita harus ngikutin tuh trennya. Karena kalau teman-teman nggak main di sana, kita jadi nggak tahu tuh sekarang tren masa kini tuh apa gitu. Nah itu bisa teman-teman gunakan beberapa algoritma. Dan sebenarnya kalau secara umum bicara generasi, ini kan yang suka dibilang nih milenial gitu ya. Pas sebenarnya kan targetnya tergantung, makanya targetnya kemana gitu. Kalau kita mau ngejar anak muda ya, generasi Z, itu ada beberapa tuh paper-paper kayak Reuters, Google itu ngeluarin tuh preferensi dari anak muda itu pakai kanalnya apa dan juga penggunaan kanalnya untuk apa. Nah, saya ambil contoh ya, kalau misalnya teman-teman kan juga bergerak dalam kesehatan reproduksi ya. Iya, betul. Pada remaja. Iya. Anak remaja tuh lebih banyak engage di misalnya Instagram, TikTok ya. Iya. Facebook enggak? Facebook juga. Tapi ternyata perbedaan tujuan itu jadi penting. Teman-teman anak muda generasi Z ini menurut beberapa survei, misalnya di Instagram dia lebih suka show off. Jadi kalau teman-teman pengen bikin campaign gitu ya, soal aktivasi dan lain sebagainya, gunakan Instagram. Karena itu tempat dia show off. Nah, terus kalau teman-teman pengen yang modelnya entertaining, kalau bahasa sekarang ngomongnya apa? Edutainment ya. Edutainment itu gunakanlah TikTok. Nah, kalau yang model-model perkembangan berita dan lain sebagainya, gunakan Facebook. Nah, itu penggunaan multimodal kalau kita ngomong ya. Modalitasnya banyak tuh, tergantung dengan segmentasi dan tujuan dari target komunikasi kita. Itu sih gaya komunikasi masa kini tuh nggak bisa gitu. Kalau zaman dulu kan kita broad spectrum ya. Iya. Kita ngomong A, semua sebar, pokoknya A semua. Sekarang nggak bisa. Harus ada variasi. Ini yang komunikasi umum, ini komunikasi spesifik. Ini spesifiknya untuk aktivasi, ini untuk mendorong, ini untuk apa gitu. Jadi itu harus banyak cabang-cabangnya, meskipun nanti sebenarnya ketemunya di ujungnya sama, sesuai dengan message yang kita mau sampaikan. Iya. Gitu. Betul. Jadi gitu ya Pak ya. Nah, tadi Pak Basra sudah sempat menyinggung ya tentang media masa kini dan juga sempat menyinggung juga tentang target audiens ya, audiensnya. Nah, kita pernah baca nih, saya juga pernah baca bahwa di berbagai sumber kita melihat bahwa generasi milenial tadi yang sempat disebut Pak Basra dan juga Gen Z itu ternyata merupakan pengguna internet yang jumlahnya besar ya Pak ya. Iya, memang mereka intensitasnya paling banyak. Waktunya juga mereka panjang dalam mengakses internet. Ada yang bilang sehari itu 8 jam, berarti sepertiga hari ya. Sepertiga hari di internet. Ini sejalan nih dengan apa yang dilakukan BKKBN, karena pada awal 2020 yang lalu BKKBN juga melakukan rebranding di mana salah satunya itu menyasar target audiens di generasi milenial dan juga Gen Z ini. Nah, cocok. Nah, jadi gimana sih Pak sebenarnya kalau secara lebih detail bagaimana sih preferensi media sosial teman-teman milenial dan Gen Z ini? Kira-kira mereka tuh kalau buka medsos itu lama-lama tuh apa sih yang mereka akses? Mereka tertariknya ke apa sih gitu ya? Nah, sebenarnya bicara soal ketertarikan itu bisa bicara soal preferensi aplikasi maupun bagaimana menentukan tren masa kini ya. Iya. Teman-teman tuh bisa pakai fitur-fitur. Sebenarnya sekarang algoritma dari media sosial tuh udah cukup baik. Dia punya fitur yang namanya Insight. Jadi satu, kita bisa identifikasi dulu kanal yang kita gunakan gitu ya. Kanal yang kita gunakan ini itu strategisnya kemana gitu. Jadi kita bisa evaluasi nih. Kalau ternyata kanal yang kita gunakan itu tujuannya udah cocok dengan target komunikasi kita, kan berarti kita tinggal fokus bagaimana mengembangkan message ya. Iya. Tapi kalau belum, berarti kan ada upaya tambahan nih untuk bisa mendorong agar kanal kita ini diminati orang, ya kan? Itu satu. Ada fitur yang namanya Insight. Terus juga teman-teman bisa menggunakan namanya Google Trend. Itu gratis teman-teman. Google Trend kita suka pakai untuk memetakan sebenarnya masyarakat nih yang jadi pertanyaan nih apa, yang menjadi keresahan atau ketertarikan itu apa, atau bahkan nguji apa yang mau kita sampaikan itu jadi ketertarikan masyarakat nggak, atau target komunikasi kita. Jangan-jangan enggak.
Karena effortnya tergantung tuh. Ya kan ada model ya, AIDA tuh ya. Attention, interest, ya kan, desire, actuating, itu kan ada beberapa tahapan tuh. Jadi kita tahu kalau memang interest sudah sampai ke interest, tentu effortnya beda dengan membangun attention kan. Itu effortnya beda. Jadi tergantung variabilitas itu sih pada prinsipnya. Tapi memang teman-teman juga gak boleh lupa nih sih, saya baca itu di paper Reuters ya, 2021 itu memang media sosial ini punya peran signifikan. Tapi jangan lupa pada daerah-daerah yang tidak ada akses internet, maka TV dan radio itu masih menjadi strategis teman-teman untuk bisa digunakan. Ya, karena memang di Indonesia mungkin masih banyak wilayah-wilayah yang belum bisa dijangkau. Betul, sebagai negara berkembang itu kan masih ada tantangan tuh kan. Nah tapi jadi jangan dilewatkan tuh. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh lupa ya. Nggak boleh lupa, sobat teman-teman yang belum dapat atau terjangkau media sosial, tetap gunakan radio dan TV karena itu diukur masih efektif sih sebenarnya. Iya, betul. Pak, gini, kalau dari sekian media sosial yang ada nih, mana sih yang menurut Pak Basra nih paling efektif untuk digunakan sebagai media komunikasi bagi para generasi atau teman-teman milenial dan Gen Z ini? Iya, Gen Z ya. Iya, Gen Z. Kalau Gen Z sih milenial ya. Sebenarnya tadi tergantung apa yang mau diangkat gitu. Awareness-nya mau dibahas apa? Kita ambil contoh coba. Mbak Dewi mau ngambil apa? Misalnya nih, kalau BKKBN sekarang pemerintah sih terutama kita kan sekarang lagi menggarap isu stunting. Stunting. Iya, stunting kan sebagaimana kita tahu memang angka prevalensi stunting di Indonesia kan cukup tinggi dan Pak. diprediksi meningkat ya karena Betul, pandemi karena ya. ada pandemi. Nah, di Jawa Timur juga tidak beda jauh angkanya dari angka nasional. Nah, kira-kira gimana caranya untuk bisa mengangkat isu stunting ini supaya bisa hype di media sosial misalnya. Nah, supaya si target kita teman-teman milenial ini supaya bisa lebih care ya, lebih tahu, lebih paham tentang stunting gitu. Ya, pertama tentuin dulu nih di publik ini isu stunting ini kayak apa. Jangan-jangan nggak ada awarenessnya gitu. Kita petakan dulu tuh pakai Google Trend gitu ya. Kita petakan dulu seberapa jauh publik itu punya awareness, atau bahkan kita bisa metain juga seberapa aware media ya mempublikasikan berita-berita tentang stunting ya kan. Kita harus petain dulu tuh, jangan sampai kita edukasi tentang stunting tapi ternyata orang aja nggak tahu stunting itu apa ya kan. Atau ternyata orang aja belum paham gitu kan. Itu apa yang mau kita kampanyein gitu kan. Nah jadi itu kan stunting itu kan endpoint ya. Padahal sebenarnya kan kita bicara preventifnya ya kan, dari stunting. Habis itu kita breakdown lagi segmentasinya. Ada berapa tahapan dalam stunting kan, ada yang dari prenatal ya, pernikahan ya kan, edukasi pernikahan sampai ke 1000 HPK ya kan, sampai ke ASI ya. Pakai ASI masuk ya, semua masuk. Nah itu harus di-define lagi tuh, berarti kan targetnya dari ibu hamil, ibu menyusui, remaja, calon pengantin. Calon pengantin juga dua-duanya, ya kan. Nah dari sana baru teman-teman tentukan berdasarkan dengan demografi tadi, ya kan. Kira-kira audiensnya mau kemana? Oke, misalnya audiensnya milenial dan zilenial, gitu ya. Ngomongnya zilenial, biasanya sih centennial ya. Apa sih bilangnya? Z itu macam-macam tuh. Gen Z ya. Ada yang bilang, ada yang klaim zilenial, ada yang bilang centennial, ada yang bilang macam-macam tuh. Nah, dari sana baru teman-teman tentuin tuh message-nya dulu, jangan kanalnya dulu. Kanal tuh belakangan, karena biasanya kanal itu urusan teknis biasanya. Jadi tentuin dulu objektif dari message-nya apa. Apakah teman-teman ingin mengajak anak muda untuk bisa mempersiapkan diri sebelum menikah, apa aja yang harus disiapin, turunin pesan kuncinya dulu. Pesan kunci itu hal yang bisa disampaikan dengan simple dalam sekali ditanya, itu hal kunci, bukan kayak ya kita mau stunting Indonesia turun ya, itu bukan pesan kunci. Jadi turunin dulu pesan kuncinya. Nah dari sana baru teman-teman tuh sampein menggunakan kanal apa. Nah misalnya objektifnya adalah meningkatkan kesadaran anak muda terkait dengan kesehatan reproduksi. Nah, misalnya gitu ya. Pendewasaan usia pernikahan. Usia pernikahan. Oke, itu juga bisa. Nah, dari sana teman-teman bahas dulu nih, kalau bahas awareness berarti kan harus ada motivasi tambahan ya. Ya awareness ya, attention dan awareness. Nah, berarti mungkin bikin lomba dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tadi define lagi karakteristik kanal. Nah, karakteristik kanal. Saya ambil contoh tadi yang saya sampai di awal sempat singgung ya. Misalnya teman-teman pengen anak-anak muda ini yang speak up, berarti gunakan kanal-kanal seperti Instagram gitu ya. Atau teman-teman pengen menggunakan kanal yang sifatnya lebih entertaining, edutainment, gunakan TikTok, bikin motion graphic ya kan, bikin pakai animator gitu ya tentang edukasi kesehatan reproduksi. Itu TikTok lebih works tuh. Karena kemarin teman-teman di KPCPEN Kominfo
kita bikin ilustrasi bagaimana vaksin bekerja itu sangat eksponensial tuh capaiannya. TikTok ya, Pak, ya? Pakai TikTok karena kita ilustrasikan dengan beberapa visual yang mendukung ya. Itu lebih works gitu dibanding kita taruh di Instagram gitu. Jadi memang itu penting penentuan kanal maupun teman-teman ingin mengadvokasi dari berita. Kadang-kadang kita kan juga harus balancing fear dan hope ya, gitu kan. Tetap ada tuh fear-nya apa kalau misalnya kalau dia tidak menjaga kesehatan reproduksi akan kenapa gitu kan. Jadi nggak apa-apa ya Pak, kita mengangkat di sisi itu ya, nggak hanya dari segi fun-nya aja, mungkin dari segi negatifnya apa kita angkat. Betul, kan health belief model itu kan ada beberapa pendekatan kan, ada perceived severity, susceptibility ya kan. Jadi tetap tuh harus disampaikan juga ada perceived barrier ya kan. Ada beberapa pendekatan tetap harus dikasih tuh ke anak-anak muda tentang ini keparahannya kalau nggak disakit gimana, ini apa kalau dilakuin akan jadi apa, ini tantangannya apa ya kan. Ada ada pendekatan tuh kan health belief model ya. Gitu. Nah, Pak, kalau tadi kan Bapak sempat singgung TikTok ya. Iya, ini TikTok. lagi happening banget ya ceritanya kalau untuk komunikasi. Iya, apalagi pandemi ya soalnya. Semuanya di HP. Nah, sekarang Instagram kan punya juga fitur Reels ya. Nah, itu gimana prospeknya? Kemarin kita sempat bikin konten nih untuk medsosnya BKKBN Jatim. Itu kita pakai motion Reels. juga, Oh, tapi motion. pakai Reels. Dan ternyata memang viewersnya itu jauh lebih banyak daripada sekedar kita mengunggah feed-feed yang biasanya cuma nge-post gitu. Betul sekali. Gimana sih, Nah, Pak? ini penting banget teman-teman. Selain bicara prospek Reels, bahwa setiap kanal itu dia punya algoritma. Iya. Algoritma dari bagaimana dia mendistribusikan kontennya. Ada yang bilang makanya TikTok itu super spreader. Karena TikTok itu kita nggak perlu follow, tapi konten kita bisa ter-reach sama orang lain. Makanya kalau di TikTok followers itu nggak terlalu korelatif dengan potensi apa konten kita bagus. Maka dibilang dia super spreader. Tapi itu juga bisa jadi si Instagram juga ngikutin dia akhirnya. Karena Bisa orang jadi. melihat perkembangan Betul. TikTok ini kan luar biasa sekali. Nah, tapi itu memang perkembangan harus diikutin terus tuh Mbak Dewi. Karena dia berubah terus tuh algoritmanya. Kayak Instagram kan sekarang dia preferensinya udah nggak terlalu mendominasi foto. Iya. Dia lebih mendominasi yang sifatnya audiovisual kayak video. Iya. Nah, ini penting banget untuk teman-teman yang berkecimpung dunia KY untuk mengupdate terus nih algoritma KY itu. Cari aja di internet algorithms Instagram gitu. Nanti keluar tuh yang terupdate. Nah, emang kita harus main dengan cara dia gitu. Kalau enggak ya kita tidak akan di-support secara diseminasi atau distribusinya. Sama satu lagi yang penting selain algoritma itu soal konteks dan konten ini ya. Teman-teman juga harus menyadari sekarang ini trennya itu modelnya vertical view. Gimana tuh Pak vertical view? Teman-teman kalau TikTok videonya bentuknya kayak apa? Iya, vertikal. Vertikal kan? Iya. Nah, sekarang tuh udah nggak zaman model-model karena semua orang saya lihat datanya itu kan hampir 60 atau 70% ya pengguna internet itu dari HP kan. HP. Nah, artinya konten-konten yang diberikan itu lewat HP, bentuknya kayak HP full screen. Nah, makanya ke teman-teman kalau bikin media KIE jangan bikin landscape. Nah, jangan suruh orang buat miringin HP-nya. Nah, itu kan suka tuh kadang-kadang orang Udah gimana? lebih nyaman dengan Betul. ini ya Pak ya, bentuk HP-nya udah vertikal. Sekarang banyak kok gitu. web series itu juga, bahkan web series itu modelnya udah vertical view. Jadi kayak yang Reels tapi filmnya 15 menit, 30 menit gitu. Karena emang lebih nyaman kan? Betul. Dengan kondisi HP kita yang sekarang bentuknya udah ya full screen gitu. Screen, iya. Gitu. Itu penting juga buat teman-teman ketahui. Jadi kalau ngajak teman-teman bikin konten jangan lupa bilang kontennya full screen ya. Full screen ya, Jangan dimiringin vertikal. HP-nya, vertikal gitu. Baik, luar biasa tipsnya hari ini dari Bapak Basra ya. Betul. Mantap teman-teman, nanti pasti senang dan pasti semangat untuk segera mengaplikasikan sih apa yang disampaikan oleh Pak Basra. Oke, kita lombain aja kali ya. Wah, boleh nih diagendakan Pak Taufik gimana untuk lomba-lombanya. Mungkin tahun depan ya Pak ya. Tahun depan. Oh siap. Pak Basra mungkin bisa diundang jadi jurinya ya Pak. Oh siap. Siap ya Pak Basra. Saya bantu-bantu Mbak Dewi aja di belakang. Iya. Nah, ini satu lagi yang jadi concern kita ya Pak. Pasti penggunaan media yang semakin masif ini pasti ada sisi negatifnya. Tentunya diikuti selain sisi positif pasti ada sisi negatifnya. Nah, salah satunya sering sekali saya dan mungkin teman-teman lain di daerah juga mengalaminya, itu kita temukan berita-berita yang masih diragukan kebenarannya atau mungkin kita kenal berita hoax gitu ya Pak istilahnya. Nah,
Gimana sih Pak? Karena ini cukup meresahkan ya, fenomena seperti ini cukup meresahkan, dan bagaimana sih strateginya? Mungkin kali dari Kementerian Kominfo pasti punya tips-tips nih untuk menangkal berita-berita hoax ini, dan apa sih tipsnya untuk teman-teman sobat BKKBN Jawa Timur semua yang ada di rumah untuk bisa membedakan sih mana informasi yang benar, mana yang informasi yang cuman hoax gitu Pak? Ya memang bicara soal sekarang ini kan era disruptif ya. Ada yang bilang infodemi. Jadi informasinya banyak. Luar biasa. Semua orang bisa semuanya banjir. bikin informasi di manapun ya Pak. Betul, itu masalahnya kan sekarang orang tidak hanya menjadi konsumen tapi bisa jadi produsen ya. Betul dari sekali. informasi. Dan memang teman-teman Kominfo ini bekerja sama dengan banyak kementerian lembaga dan juga tentunya dengan beberapa mitra strategis ya. Pegiat-pegiat isu literasi digital memang punya pendekatan yang memang dari hulu ke hilir. Dari hulu pasti bicara literasi digital ya. Bagaimana orang bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Literasi digital bukan soal hoax dan gak hoax aja, ketipu pinjaman ojol, ketipu yang bapaknya di kantor polisi, ya kan? Itu juga literasi digital loh. Dapat telepon ya kan bapaknya minta donat apa ya. minta kiriman pulsa ya. Minta kiriman pulsa. Betul. Itu banyak sebenarnya. Nah, itu sebenarnya ada beberapa pendekatan yang teman-teman Kominfo lakukan dalam gerakan-gerakan literasi digitalnya. Ada kampanye tuh dari teman-teman generasi literasi digital. Tapi kalau bicara soal tips, itu pasti bicara soal tools ya. Saya mungkin pendekatan lebih kalau hal-hal prinsip pasti teman-teman tahu lah ya. Ada saring sebelum sharing, gitu itu kan beberapa prinsip ya. Tapi kalau tools, teman-teman tuh punya beberapa tuh. Ada yang sama teman-teman Mafindo Indonesia, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Itu ada WhatsApp. Jadi ada WhatsApp-nya, teman-teman nanti bisa tinggal WA, tanya ini bener nggak? Kalau bener, nanti dikasih tahu bener. Kalau salah dikasih tahu ini referensinya. Nah kadang kan gini, ada informasi bener salah nggak tahu, bingung juga referensinya yang mana kan gitu kan. Mau bilang, tapi ini kayak nggak logis deh. Tapi kita bingung mau jawabnya gitu kan. Bisa konfirmasi ke situ ya? Bisa, atau juga kita punya web base. Jadi web base bukan aplikasi ya. Jadi kita justru memprioritaskan model-model yang lebih dekat dengan masyarakat gitu ya. WhatsApp. Lalu yang sifatnya aplikasi, search engine. Jadi modelnya kayak Google, tapi buat nge-search hoax. Nah itu ada di web search untuk nge-search hoax. Search engine namanya SID_info vaksin. Nah di situ teman-teman bisa ngecek nih, misalnya kemarin itu dulu sempat rame kan. Kalau teman-teman ingat yang habis divaksin dia nempelin sendok di lengannya, habis itu nempel ya. Betul itu banyak sekali beredar video. Iya, padahal belum mandi ya. Iya, itu teman-teman bisa lihat tuh verifikasinya. Sudah divalidasi oleh teman-teman yang pakar tentunya ya. Jadi modelnya gini, ada informasi terus diproses sama teman-teman pegiat literasi digital, bukan dia yang memproses. Dia nanya ke pakar terkait. Nah, misalnya ada yang bilang nih COVID nggak ada gitu kan. Nah dia akan konfirmasi ke pakar biologi molekuler misalnya. Habis itu dijawab, kutipannya dipakai, dinaikin jadi referensi. Gitu. Jadi langsung pada ahlinya. Betul, itu namanya hoax debunking namanya. Jadi hoaxnya di stem gitu. Ini hoax, ini benar. Nah itu sudah banyak. Dan tapi itu juga nggak cukup. Sebenarnya proses itu belum cukup karena memang kecepatan hoax ini sangat cepat dibanding dengan klarifikasinya. Makanya penting sekali selain mengandalkan teman-teman yang sudah berproses di bagian memproduksi ini ya, klarifikasi konten, teman-teman masyarakat itu juga harus ikutan untuk bisa mengkampanyekan tools-toolsnya maupun membantu membenarkan hal-hal yang sudah dibenarkan pada tools-tools tersebut ke masyarakat tentunya ya. Iya. Gitu. Mungkin bisa di-highlight ya teman-teman, bahwa tadi udah disebutin beberapa tools yang tadi udah disampaikan Pak Basra tentang bagaimana cara kita untuk menangkal berita-berita atau informasi yang sifatnya hoax ini. Betul ya. Menyenangkan sekali ya Pak ya. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Sip, mantap. Nah Pak, mau tanya-tanya lagi nih Pak, di BKKBN Jawa Timur dan di instansi BKKBN yang lain, ini kan kita sudah mulai menggunakan media sosial. Ya, saya lihat tuh banyak. Udah mulai, ini sangat produktif ya. Sangat produktif. Jadi produktifnya sangat produktif. Tapi untuk dari segi pesan, dari segi konten, mungkin masih banyak yang perlu kita benahi. Pak, boleh diintip dong Pak medsos kita yang mungkin di saya ngintip kok, saya follow. Oh iya. BKKBN Jawa Timur kan? Iya betul saya sekali. follow. Nah, gimana sih Pak? Mungkin karena tidak hanya kita,
teman-teman di wilayah kabupaten kota di Jawa Timur ini kan cukup luas ya Pak, ada 38 kabupaten kota, dan di setiap daerah itu ada PLKB kita, ada penyuluh KB, dan mereka juga aktif membuat konten-konten semacam ini. Ya, nah mungkin ada tips-tipsnya, mungkin dari apa yang sudah sempat dilihat Pak Basra yang ada di media sosial kami, mungkin ada tips-tipsnya ya Pak, mungkin ada masukan supaya kita bisa lebih hits gitu, lebih dilihat gitu sama teman-teman milenial ini. Oke, jadi nomor satu, saya dulu belajar tentang 3 hal tuh, ada 3K dalam ber-KIE ya. Satu soal konten, ya. Soal konten pasti tadi saya sudah sempat singgung tuh, soal teman-teman punya key message, teman-teman bisa define awareness orang lewat Google Alert gitu kan, dan teman-teman bisa mencari hal-hal yang memang relevan dan memang kredibel, kan itu yang paling penting ya dalam komunikasi, itu kredibilitas agar orang percaya. Yang kedua soal konteksnya soal pengemasan, ya kan. Teman-teman harus define juga tuh, banyak tuh preferensi warna yang secara psikologis tuh berkaitan. Kalau teman-teman targetnya anak muda, misalnya kalau saya lihat grafik standarnya teman-teman di BKKBN itu warnanya biru ya, biru ya. Saya lihat di BKKBN Jawa Timur juga biru. Nah, dimainkan tuh warna birunya, divariasikan, kan itu punya pendekatan psikologis tersendiri. Terus soal konteks tadi, selain soal warna, soal kanal, ya kan? Tadi Mbak Dewi udah bilang, soalnya kalau sekarang Instagram itu nggak terlalu dominan soal infografis, berarti kan harus banyak main di sifatnya animasi, video, ya kan? Main kesana juga tuh dengan waktu-waktu yang lebih, misalnya 30 detik, 15 detik, ya kan? Sekarang algoritmanya kesana ya. Jarang-jarang ada algoritma yang sampai 1 menit itu sekarang udah nggak terlalu diprioritaskan. IGTV itu udah nggak terlalu digandrungi ya. Terus juga soal konteks itu teman-teman harus belajar juga tadi algoritma. Saya ambil contoh Instagram. Kalau teman-teman pengen buka echo chamber ya, pengen membuka akses ke potensi-potensi audiens lain, mainkan IG live. Teman-teman kerjasama, misalnya ada duta genre nih. Ini duta genre punya 1000 orang followers. Ya. Ini BKKBN Jawa Timur punya 1000. Kalau teman-teman IG live, maka followersnya si duta genre dan teman-teman BKKBN Jawa Timur akan ketemu. Nah, itu akan membuka exposure tambahan buat teman-teman BKKBN Jawa Timur. Itu beberapa variasi yang bisa digunain tuh. Karena jangan sampai kontennya teman-teman itu hanya untuk teman-teman BKKBN, followers BKKBN Jawa Timur aja. Kan dia harus eksponensial, harus progresif kan. Ini kan kampanye besar nih. Nah, itu kan ada duta genre nih. Saya lihat. Nah, ajak-ajakin aja IG live. Jangan lihat followersnya, karena followers itu di era sekarang udah nggak terlalu penting. Banyak konten-konten yang memang bagus, pendekatannya baik, menarik, terus juga secara konteks tadi visualnya bagus, itu bisa work secara algoritma tanpa mempertimbangkan followers. Saya ambil contoh, misalnya ada kasus yang rame gitu ya, orang Indonesia kan sangat followers ya, follow the heart ya. Dia sangat ngikutin orang lain. Tiba-tiba nih followersnya cuma 100, 200, tapi gara-gara dibully komennya bisa 5.000, 7.000, 8.000, ya kan? Dalam konteks ini mungkin itu tidak baik, tapi sebenarnya itu menggambarkan karakteristik masyarakat kita dan memang media sosial pada umumnya, bahwa followers itu bukan segalanya. Yang paling penting konten dan konteks yang kita bawa itu relevan dan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh, dan memang masyarakat atau target audiens yang kita komunikasikan. Dan yang terakhir udah ada konten, konteks, yang terakhir konsisten. Nah, itu yang sulit tuh. Kayak ini yang paling sulit, konsisten gitu. Sulit banget buat mengevaluasi. Aduh nih hasilnya jelek banget, yang nonton cuma 100, 200. Sering kayak gitu Pak, tiba-tiba ngedrop setelah viewersnya. Oh, ternyata yang lihat kok cuma segini gitu. Betul. Nah, itu gak semangat gitu. Ada caranya. Saya mencontoh gini. Dulu saya gini. Dulu kita bikin podcast juga nih sama teman-teman Ikatan Dokter Indonesia kan. Aduh nih Ikatan Dokter yang nonton dikit gitu kan. Nah, jadi podcast ini yang hari ini, misalnya hari ini kita podcast nih, saya bikin base cut-nya saya buat yang 15 detik gitu. Jadi ada waktu itu ada satu profesor peneliti vaksin di Sinovac ya, di Unpad. Dia ngomong-ngomong kan nonton dikit, aduh pas live yang nonton dikit, post eventnya video on demand-nya juga dikit. Terus akhirnya kita ambil base cut-nya 15 detik, kita bikin versi vertikal. Jadi kan versi kotak nih kayak gini kan sekarang gini. Nah, kita kasih frame kan jadi bentuknya jadi persegi panjang ya. Nah, habis itu kita iklankan ya, cuma berapa, murah lah. Bikin aja yang harian gitu dengan segmentasi. Waktu itu kita taruh yang usia 35-45 karena itu kan usia decision maker kan.
Itu iklannya langsung dari medsosnya itu? Medsos atau dari langsung medsos juga ya Pak? dari medsos, tapi nggak di YouTube-nya. Saya di Instagram ya waktu itu, di Instagram Story. Oh iya. Nah kita kasih link acara YouTube-nya. Jadi orang kan mikir oh ini ada kilasannya, habis itu info lengkapnya di situ. Jadi apa ya, dikasih tautan ya? Betul, dikasih tautan. Itu satu. Kedua lewat WhatsApp. Jadi saya bikin broadcast. Tek. Ini ada videonya kan, saya kirim 15 detik. Nah kalau di WhatsApp saya kirim sama saya kasih caption. Ini podcast bla 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 episode sekian, info lengkapnya sekian gitu. Saya sebar terus. Tiba-tiba sampai naiknya bisa sekitar 440%. Signifikan ya Pak? Signifikan banget gitu. Dan pada saat saya query, saya define insight dari video itu memang ternyata mayoritas bukan dari Instagram. Ternyata saya kan bayar di Instagram nih, sama di WhatsApp yang gratis kan saya iseng. Ternyata yang banyak nonton itu aksesnya dari WhatsApp. Wah itu, jadi penting banget. Saya mau bilang bukan hanya tentang placement atau seberapa banyak kita membayar sebuah kanal, tapi seberapa strategis kita membangun komunitas dengan mitra-mitra kita, gitu. Yang basisnya tuh itu grassroots di WhatsApp ini nih. Jadi tetap ya itu kan dari WhatsApp, mungkin dari kanal yang tidak kita duga, justru itu ternyata malah menghasilkan atau followersnya justru meningkat dari dan memang itu reportnya kayak gitu. Ternyata WhatsApp itu adalah aplikasi nomor 1 yang paling efektif untuk menyebarkan berita atau informasi. Informasi secara umum maupun secara khusus berita. Gitu ya, informasi secara umum maupun berita. Beda ya informasi umum sama berita. Itu WhatsApp. Tapi kalau dibilang apakah yang saya bayar itu berguna, tetap berguna. Gitu. Tetap berguna. Jadi sama-sama komplementer lah. Gitu. Tapi teman-teman bisa evaluasi nanti alokasinya, artinya kok ini yang bayar hasilnya segini, kurangnya di mana. Saya mencoba waktu itu saya nyoba di kanal yang lain. Oh nggak efektif, lebih efektif di Instagram. Misalnya waktu itu saya nyoba di Facebook. Nyoba capaiannya lebih banyak di Instagram ya. Jadi saya pakai Instagram. Jadi emang kayak gitu tuh progresif dan sangat dinamis, dan jangan takut bahwa hari ini kita bagus pakai ini, ternyata besok saya harus berubah ke sini. Gitu. Hari ini kita pakai betul. Jadi jangan takut teman-teman ketika memang kanal ini sudah tidak progresif, harus pindah ke kanal yang lebih progresif gitu. Jangan takut karena memang media sosial secepat itu perkembangannya. Itu ya Pak ya. Banyak kanal-kanal lain kan, kayak ada sekarang ada Hello, ada Snack Video ya. Ada banyak banget, ada Pinterest aja kita kerjasama gitu. Pinterest. Jadi banyak banget kanal-kanal yang tinggal tentuin aja mau main di mana gitu. Ini medan tempurnya cocok nggak sama tempat kita. Jangan sampai kita bermain di tempat yang ternyata bukan medan tempur kita gitu. Kita main di Instagram, ternyata medan tempur kita, audiens kita nggak di situ. Jangan sampai kayak gitu. Itu dengan evaluasi dari insight ya, dari Google Trend, dari capaian performa konten, itu bisa tuh. Bikin aja per minggu sekali gitu. Yang penting progresif tadi. Dan konsisten tadi ya Pak. Betul ya? Kan 3K. Coba dulu deh seminggu sekali gitu ya. Seminggu sekali. Dengan video misalnya mengupload video-video 1 minggu sekali. Nanti dilihat progresnya seperti apa ya. Betul. Kami dulu juga gitu. Waktu bikin akun lawan COVID atau KPCPEN dulu, awal juga gitu. Kontennya udah rutin, oke, yang penting kita jagain kontennya, kita bikin behavior konsumen itu mengkonsumsi konten sehari itu berapa kali. Bikin konsisten karena itu kredibilitas akun kan. Akunnya kita bikin centang biru. Gimana sih Pak? Kita juga penasaran. Ngajuin ke platform. Centang biru. Followersnya ada nggak? Maksudnya minimal berapa? Nggak ada. Itu soal institution base aja sebenarnya. Teman-teman kan BKKBN official nih. Iya official. Belum centang biru saya lihat. Belum. Harus diurus. Kalau nggak diurus, karena itu berkaitan dengan kredibilitas akun. Bagaimana orang percaya bahwa akun BKKBN Jawa Timur ini adalah akun yang memang punya BKKBN Jawa Timur? Gimana caranya? Bisa aja saya buat BKKBN Jawa Timur 2021. Boleh dong Pak. Tipsnya Pak. Nanti teman-teman langsung bersurat aja ke platform. Kalau Instagram dan Facebook kan berarti punya Facebook. Kalau YouTube punya Google. Kalau Twitter punya Twitter sendiri. Kalau TikTok ada namanya platformnya ByteDance, nama corporate-nya. Nanti silakan nanti kita bantu deh. Nanti kita bantu biar teman-teman bisa dapetin verified. Karena itu penting. Gimana orang mau percaya nih bener kan nih punya BKKBN Jawa Timur? Betul itu centang biru itu kesannya sudah beda Pak. Begitu kita membuka kan? Ada centang birunya. Betul, itu penting ya. Jadi itu penting. Selain udah ada konten konsisten, centang biru, terakhir buka echo chamber. Tadi saya bilang echo chamber dengan tadi menemukan followers atau pengikut-pengikut dari kanal-kanal lainnya agar tereksposur sama kanal kita.
Nah, itu nggak usah diukur. Aduh, hari ini yang nambah followersnya cuma 20, 30 nggak penting gitu. Karena masih banyak cara untuk bisa mengekspos konten kita ke orang lain, nggak cuma dengan menjadi followers. Jadi jangan malu followersnya dikit, karena banyak konten bagus terdiseminasi dengan baik, tapi kanal resminya itu followersnya dikit. Followersnya masih sedikit. Karena itu model komunikasi kapal induk bilangnya itu dulu tuh. Saya diajarin kapal induk. Jadi kapal induknya nggak usah rame-rame yang nonton, tapi kontennya sebar ke sana-sana, ke jauh sana gitu. Apalagi teman-teman BKKBN punya kader, ya kan, punya PLKB gitu. Pokoknya jangan terjebak sama urusan likes, ya. Jangan terjebak sama kuantifikasi followers. Itu bukan segalanya, gitu. Yang penting seberapa terpakai. Saya ambil contoh misalnya nih, kita bagi-bagi buku saku Taijo vaksin, emang kita bisa ngukur? Iya. Nggak bisa kan? Betul. Gitu. Tapi kita bisa ukur, nanti kita buatin aktivitas, kita buat lomba deh. Lomba teman-teman menjelaskan tentang buku saku ke masyarakat yang paling menarik, kita kasih A. Nah itu kan baru bisa kita ukur kan? Iya. Nah tapi artinya itu ada banyak cara gitu. Jangan hanya terpaut bahwa followersnya harus banyak, likesnya harus banyak, komennya harus banyak, enggak gitu. Yang penting bikin kapal induk yang solid, kredibel tadi, centang biru, konsisten bikin konten, ya kan. Kalau bisa menjawab engagement masyarakat ada yang komen bales. Iya. Ya, kayak Itu gitu. juga mulai kita tingkatkan nih Pak. Jadi kalau ada yang komen, misalnya kita mulai aktif Betul. menjawab komen-komen atau Harus kayak gitu. pertanyaan dari Biar orang, oh iya nih emang dia memperhatikan saya. Itu buat brand tuh bagus. Gitu sih, Mbak Dewi. Ya, ini salah satu yang dapat ilmu lagi nih, ilmu baru lagi dari Pak Basra ya. Bagaimana kita tetap harus semangat walaupun tadi disebutin followersnya sedikit, likesnya sedikit, tapi itu semua nggak masalah karena kan yang kita titik beratkan itu di pesannya yang lihat sudah banyak ya Pak ya. Betul. Yang dan banyak cara untuk bikin banyak. orang mau lihat pesan kita. Ya harus tolak ukurnya berupa likesnya atau dari followersnya gitu ya Pak. Betul, Mbak Dewi. Iya. Baik, banyak sekali informasi yang sudah kita gali hari ini. Luar biasa narasumber kita hari ini Pak Basra, sharingnya dan ilmunya pastinya akan sangat-sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ada di provinsi dan juga ada di daerah kabupaten kota, sobat serasa semuanya yang tentunya sehari-hari bertugas mengelola media komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya memberikan informasi tentang program Bangga Kencana. Satu lagi nih Pak, mungkin apa ada ini ya closing statement atau ini ya pesan-pesan khusus nih buat teman-teman yang sehari-hari bertugas untuk mengelola ini pesan-pesan program Bangga Kencana nih Pak. Oke, buat teman-teman semua tetap semangat karena teman-teman yang turun langsung ke lapangan nih. Betul. Dijadikan media sosial itu jadi wadah yang asik gitu ya, bukan jadi malah tuntutan untuk ada A, B, C, D. Justru itu mempermudah teman-teman untuk bisa mengkomunikasikan pesan-pesan yang memang bisa disampaikan lebih efektif gitu ya, lebih efisien dan yang paling penting bermanfaat bagi masyarakat gitu. Kabar-kabarin nanti kita kapan bisa ketemu lagi Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basra sekali lagi atas kehadirannya hari ini di podcast Rasa Serunya Bercerita Bersama. Nah, semoga sobat BKKBN semua bisa memetik hal baik dari podcast kita kali ini. Dan untuk semua sobat keren semua yang punya ide-ide seru untuk kita kupas di episode mendatang, boleh banget DM Mimin melalui medsos BKKBN Jawa Timur. Dan jangan lupa follow di akun resmi kita @BKKBN Jawa Timur di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Nah, akhirnya saya Devi bersama narasumber hari ini, Dr. Basra Amru, pamit undur diri. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang.